Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok ekonomi teknik kimia akan menjelaskan tentang analisis ekonomi pendirian pabrik minyak dan gas bumi kapasitas 600 meter kubik per hari, di mana Muhammad Raka Raditya dan juga Lamu Yono Samosir. Oke, jadi untuk pabrik minyak dan gas bumi ini merupakan salah satu tempat pengolahan minyak mentah atau crude oil yang dihasilkan oleh PT Pertamina. Crude oil Pertamina yang ditambang dari sumur daerah Kawengan dan Ledok dengan bantuan pompa dialirkan ke unit kilang untuk diolah menjadi bahan bakar seperti pertasol, kerosin, solar, PH solar, dan residu. Selain itu, pabrik ini juga memproduksi non-minyak yaitu WOX atau lilin. Jadi masuk yang pertama yaitu diagram alir proses, di mana tangki bahan baku dipompa menuju ke HE untuk menjalankan eh, preheating sebelum dimasukkan ke burner yaitu pemanas di sini. Terus akan dievaporasi sebelum dimasukkan ke distilasi dan akhirnya dimasukkan ke menara distilasi dengan berbagai spesifikasi layer, dan untuk hasil atasnya dihasilkan eh, hasil bawah solar dan hasil atas pertasol seperti ini. Jadi untuk yang atas ini pertasol biru-biru dan yang bawah itu solar. Jadi di sini ada 5 menara distilasi yang mana untuk turunannya ini menjadi ke berbagai distilasi yang di bawah. Sebelum dimasukkan ke tangki yang terakhir, produk-produk dihilangkan kadar ininya oleh eh, evaporator dan juga terus dimasukkan ke tangki produk. Yang biru itu adalah pertasol, yang biru ke hijau itu adalah pertasol CC, yang paling atas pertasol kualitas CA, tengah CB, dan juga yang terakhir yaitu bukan paling jelek, yaitu CC. Yang di kuning ini adalah solar. Masuk yang kedua yaitu alat yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut, yaitu yang pertama ada heat exchanger, ada 5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Fungsinya yaitu pemanasan awal minyak mentah, dan yang kedua ada furnace, ada 4 yaitu gunanya untuk memanaskan crude oil, 3 ada evaporator. Hanya ada satu evaporator yaitu memeriksakan fraksi berat dan fraksi ringan dari crude oil itu sendiri. Yang keempat ada menara fraksinasi, ada 2 yaitu misalkan fraksi minyak bumi. Terus yang kelima yaitu ada stripper, ada 3, itu digunakan untuk memisahkan fraksi ringan. Ada kondenser, ada 4 juga kondensasikan uap. Terus yang ketujuh ada cooler, ada 6 digunakan untuk mendinginkan produk sesuai dengan tangki produk. Yang terakhir ada evaporator, ada 9 digunakan untuk memisahkan di produk akhir. Terus ada alat pendukung yaitu ada di unit kilang yaitu pompa, dan juga ada alat di unit utilitas yaitu alat penyedia air, pompa, penyedia udara bertekanan, kompresor pengering udara, penyedia uap, ketel uap, boiler, blower, softener, daya aerator, dan juga yang terakhir ada tenaga listrik yaitu dengan generator 1 dan generator 2. Oke, untuk yang pertama yaitu perhitungan CEPCI, di mana kita menggunakan indeks CEPCI di harga di 2027 yaitu senilai 689,608. Ini dihasilkan oleh regresi linear dari CEPCI tahun-tahun sebelumnya. Oke, masuk ke perhitungan pengadaan alat-alat utama yaitu heat exchanger dengan nominal 417 sampai 537 feet kuadrat dengan harga 5.027.400, dan juga harga yang di 2027, maafin 2027
senilai 6 juta dan juga total harganya yaitu 30 juta 89 ribu. Furnace ada 4 buah dengan total harga 43 miliar 203 ribu 145 176. Dan juga furnace yang kedua yaitu dengan total 9 miliar 726 juta 573 ribu 103. Ada evaporator dengan total harga 3 miliar 376 juta. Kolam fraksinasi 9 miliar. Kolam fraksinasi satunya 7 miliar. Stripper dengan harga total 17 miliar. Kondenser utama 1 miliar. Subkondensor 2 miliar. Cooler 68 miliar. Dan juga box cooler 15 miliar. Dan yang terakhir yaitu separator 31 miliar. Dengan total pengadaan alat utama yaitu 240 miliar. Oke, masuk ke yang kedua yaitu perhitungan pengadaan alat pendukung, yaitu yang pertama ada centrifugal pump. Centrifugal pump ada 127 dengan total nilai yaitu 263 juta 600 ribu. Dan yang kedua ada unit utilitas dengan total 2 miliar 180 juta. Oke, yang ketiga ada total biaya pengadaan alat yaitu sebesar 241 miliar 595 juta. Yang pertama yaitu perhitungan direct cost, merupakan modal yang dikeluarkan untuk pembelian atau pengadaan peralatan proses produksi, meliputi pengadaan alat, instrumen dan kontrol, isolasi, perpipaan terinstal, perlistrikan terinstal, harga FOB, pemasangan alat, dan bangunan pabrik, dan lain-lain. Yang pertama yaitu ada perhitungan direct cost, yaitu yang pertama ada pengadaan alat, yang kedua yaitu instrumentasi dan kontrol, yaitu sekitar 6-30% dari pengadaan alat. Yang ketiga ada isolasi, yaitu 8-9% dari pengadaan alat. Permintaan terinstal yaitu 10-80% dari pengadaan alat. Dan juga pelistrikan terinstal yang itu sekitar 8-20% dari pengadaan alat. Harga FOB yaitu jumlah 1-5. Ongkos angkutan kapal laut adalah 5-15% dari harga FOB. Harga C dan F yaitu adalah nilai dari FOB dan ongkos angkutan kapal laut. Terus asuransi yaitu 0,4-1% dari harga C dan F. Harga CIF yaitu harga CNF dan juga ditambah asuransi. Biaya angkutan 10-20% dari harga CIF. Pemasangan alat yaitu 35-45% dari pengadaan alat. Bangunan pabrik 10-70% dari pengadaan alat sampai 6% dari pengadaan alat. Masuk ke perhitungan yaitu pengadaan alat sebesar 241 miliar 595 juta. Instrumen dan kontrol diambil 15% dengan harga 36 miliar 239 juta. Isolasi diambil 9% yaitu 21 miliar 743 juta. Perpipaan diambil 70% yaitu sekitar 169 miliar. Perlistrikan diambil 10% yaitu 24 miliar. Harga FOB yaitu jumlah A, B, C, dan E yaitu sebesar 492 miliar 854 juta. Ongkos angkutan kapal laut yaitu 10% dari FOB diambilnya sekitar 50 miliar. Harga C dan F yaitu diambil dari ongkos kapal laut dan juga yaitu sebesar 542 miliar. Harga CIF yaitu C dan F dan biaya asuransi yaitu sebesar 546 miliar. Angkutan barang ke plan size diambil 15% yaitu 82 miliar. Pemasangan alat yaitu 96 miliar diambil dari 40% dari pengadaan alat. Bangunan pabrik diambil 50% dari pengadaan alat yaitu 120 miliar. Service facilities diambil 45% dari pengadaan alat yaitu 108 juta. Jadi nilai direct cost sama dengan harga CF
ditambah biaya angkutan barang, line size, plus pemasangan alat, plus bangunan pabrik dan service facilities dan yard. Sekitar 954 miliar 290 juta. Selanjutnya yaitu ada indirect cost, yaitu adalah modal yang dikeluarkan untuk konstruksi pabrik, overhead, konstruksi dan bagian-bagian pabrik yang tidak berhubungan langsung dengan pengadaan peralatan proses produksi, meliputi pengeluaran engineering, ongkos kontraktor, biaya tak terduga, dan lain-lain. Yang pertama ada engineering dan supervision diambil 5-15% dari direct cost, ongkos kontraktor yaitu 7 dari 20% dari direct cost juga, biaya tidak terduga 5-15%, dan juga nanti direct cost-nya di total semua dari poin 17 sampai 19. Oke, yang pertama adalah engineering dan supervision diambil 12% dari direct cost yaitu sebesar 116 miliar. Ongkos dan kontraktor diambil 15% dari direct cost juga sebesar 145 miliar. Biaya tidak terduga diambil 10% dari FCI. Kita misalkan jadi 0,1 FCI. Dengan itu kita bisa menghitung nilai indirect cost-nya yaitu sebesar 261 miliar ditambah 0,1 FCI. Selanjutnya yaitu perhitungan FCI dihasilkan dari persamaan indirect cost, didapatkan FCI yaitu sebesar 1.351.575.000.000. Setelah berhasil mendapat FCI, kita bisa menghitung WCI, Working Capital Investment, yaitu sebesar 20% dari TCI. WCI sama dengan TCI dikurangi FCI. Kita misalkan dengan 0,2 TCI sama dengan TCI kurangi FCI. 0,8 TCI sama dengan 1.351 miliar. Jadi TCI-nya ketemu sebesar 1.704.569.000.000. Jadi dengan ketemunya TCI tersebut, kita mengambil 20% dari TCI, WCI didapatkan yaitu 341 miliar. Total capital investment di atas juga dapat dihasilkan dengan penambahan FCI dan juga WCI sebesar 1.704.569.000.000. Lanjut ke estimasi total production cost pabrik minyak dan gas bumi kapasitas 600 meter kubik per hari pada tahun 2027. Yaitu yang pertama biaya bahan baku. Mohon maaf ini belum diganti, harusnya 2027 juga. Jadi bahan baku utama yaitu crude oil Kawengan, diambil dari sumber Kawengan Bojonegoro, crude oil Ledok, diambil dari Sedok Ledok Blora dengan harga sekitar 2.232 miliar. Itu untuk jumlahnya yaitu 230.350 kilo per hari. Yang kedua yaitu crude oil Ledok sebesar 1.116 miliar. Bahan pembantunya dia ada amonia dan juga NaOH. Dengan total seluruhnya total biaya bahan baku yaitu sebesar 3.555.291 juta. Oke, ada bahan pembantu yaitu amonia dan juga soda kaustik. Yang pertama amonia untuk mencegah dan mengurangi korosi produk karena dapat mengikat gas H2S dalam minyak dan menetralkan senyawa-senyawa asam. Dan juga yang kedua ada soda kaustik yaitu menetralisir dari senyawa-senyawa belerang dan menghilangkan merkaptan, yaitu rasa yang dapat mengakibatkan korosi terhadap alat dengan cara mencuci hasil pemisahan crude oil. Untuk utilitas sendiri yaitu didapatkan total pengadaan bahan di unit utilitas yaitu sebesar 3.570.362 juta. Mohon maaf, 3.570 juta. Dari penyedia air dibutuhkan sebesar 60 meter kubik per jam untuk kebutuhan proses industri. Dan juga yang kedua ada unit penyedia tenaga listrik yaitu 2.144
kilowatt, sedangkan PLN hanya mampu mensuplai sebesar 1440 kilowatt. Oleh karena itu, kita harus menyediakan 4 generator untuk mengatasi kekurangan daya listriknya. Oke, untuk biaya pengolahan limbah sendiri dia didapatkan dari CEPCI 2009 dan 2028, yaitu sebesar 668,9,608 dengan hasil 1 tahun yaitu 40 tenaga kerja. NNP sendiri but 15 dengan P yaitu 0. Gaji per bulan operator yaitu kita ambil 4 juta dengan operator bekerja rata-rata yaitu 49 minggu dengan 5 shift per minggu sehingga total 245 shift per tahun per operator. Pabrik kimia bekerja yaitu 24 jam per hari, membutuhkan 1095 shift per tahun. Jumlah operator yang dibutuhkan untuk sejumlah tersebut yaitu 4,469. Jadi 4,5 operator bekerja untuk setiap peralatan. Dengan NOL yaitu 6,29 di plus 31,7 P kuadrat ditambah 0,23 NP yang di atas. Dia dapatkan NOL sebesar 3,12. Jadi jumlah operator yang dibutuhkan per shift yaitu 3,12, dibutuhkan tenaga operator yaitu 14,2. Jadi biaya operator yang dihasilkan yaitu diambil yang paling tinggi yaitu 15, yaitu 60 juta. Jadi dari perhitungan di atas kita bisa mendapatkan gaji total gaji per hari dari operator keamanan, laboratorium, utilitas, pemeliharaan, safety dan lingkungan, administrasi, keuangan dan marketing yaitu sebesar 6.516.666.000 per hari dan juga supervisi yang dapat proses utilitas pemeliharaan safety dan laboratorium yaitu sebesar 3.333.000 per hari. Total gaji seluruh karyawan yaitu 3.546 juta per tahun. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya ada perhitungan manufacturing cost. Lalu di sini manufacturing cost-nya ada direct production cost, yaitu bahan baku 10-50% total ongkos produksi, lalu buruh langsung 10-20, pengawasan langsung 10-20%, utilitas ada 10-20%, perbaikan dan pemeliharaan 2-10%, persediaan bahan 10-20%, laboratorium 10-20%, lalu patent and royalty 0-6%, lalu ada fixed charge, yaitu depresiasi 10% per tahun fixed capital investment, lalu ada pajak kekayaan 2-4% fixed capital investment, ada asuransi 0,4-1% fixed capital investment, lalu ada sewa 8-10% harga tanah atau bangunan. Lalu ada plan overhead cost, yaitu 50-70% buruh pengawasan dan perbaikan atau perawatan, atau 5-15% total ongkos produksi. Lalu di sini ada general expenses, yaitu biaya administrasi 15% buruh pengawasan dan perbaikan perawatan, distribusi dan penjualan 2-20% total ongkos produksi, research and development 2-5% total penjualan, financing 0-7% total ongkos produksi. Lalu ada direct manufacturing cost. Di sini didapat total DMC 208 miliar ditambah 0,03 COM. Lalu ada fixed manufacturing cost.
Totalnya 104 miliar 301 juta. Lalu ada general manufacturing expenses sebesar 1 miliar 75 juta plus 0,16 COM. Lalu di sini untuk depresiasi sama dengan 0,1 FCI, COM-nya bisa dihitung sehingga mendapatkan total 172 miliar 476 juta. Lalu biaya total yang dikeluarkan untuk produksi di pabrik minyak dan gas bumi dengan kapasitas 600 meter kubik per tahun yaitu 2 triliun 1 miliar 658 juta per tahun. Lanjut Lomo. Oke, selanjutnya kita akan menghitung perhitungan working capital investment. Yang pertama itu ada bahan baku dan persediaan gudang. Dan yang pertama itu kan kita bakalan ngehitung bahan utamanya itu ada crude oil kawengan, crude oil ledok, dan juga bahan pembantu itu ada amonia, NaOH, sama pengangkutan. Pengangkutan itu ada di 5%. Dan total dari biaya persediaan bahan baku itu adalah 106 miliar 214 sekian. Dan cara menghitung persediaan inflasi itu ada 0,5 dikali manufacturing cost dan dikali jumlah siklus. Dan jumlah siklus itu di 1 jam dibagi 1/24 dan dan hasilnya itu ada di 0,0013. Dan di extend credit itu kita bakal ngebahas mengenai jumlah produksi dikali harga penjualan. Dan di sini produknya itu ada per, per tasol CA dengan harga jual 17.000 per liternya. Sedangkan produksinya per bulan itu eh, se produksinya per bulan ini segini dan ada per satol CB 17.000 per liter juga dan solar itu di 14.000 per liter juga. Sedangkan total penjualannya segini ada 124 miliar dan yang dia itu ada available cash dan cara menghitungnya itu adalah pakai manufacturing cost juga dan totalnya segini per bulan. Oke, di sini ada working capital investment. Eh, Keterangan yang pertama itu ada raw material inventor di harga 106 miliar dan in process inventor itu di harga 231, extend credit di harga 123 miliar dan available cash itu di harga 166 miliar. Sedangkan hasil dari WCI per tahun itu ada 4 triliun 4 triliun. Oke, lanjut. Oke, di sini ada total capital investment. Total capital investment itu fixed capital investment ditambah working capital investment dan hasilnya dari working capital investment itu ada di 397 miliar dan fixed capital investment itu di 1 triliun 1,351 triliun dan total capital investment itu di 1,748 triliun. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.